Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai manfaat minyak kelapa sawit dalam penyembuhan luka pasca pencabutan gigi. Pencabutan gigi adalah suatu tindakan mengeluarkan gigi dari soketnya, di mana prosedur pencabutan gigi dapat menyebabkan terjadinya berbagai komplikasi seperti perdarahan, dry socket, pembengkakan yang dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Penggunaan obat-obatan diketahui dapat mempercepat proses penyembuhan luka, namun ada juga yang penggunaan obat-obatan kimia yang memiliki efek samping, salah satunya yang dapat menimbulkan reaksi alergi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif dari bahan alami yang memiliki efek samping minimal dan biaya yang lebih rendah, yaitu salah satunya dengan penggunaan minyak kelapa sawit dan olahannya. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Setiap kali kita mencabut gigi, tubuh kita akan segera memulai regenerasi otomatis. Proses ini harus berjalan dengan tepat untuk mencegah komplikasi seperti dry socket, infeksi sekunder, ataupun pembentukan jaringan parut yang tidak optimal. Di tengah keterbatasan pengobatan yang mahal dan tergantung impor, kita perlu melihat kembali kekayaan alam Indonesia. Salah satunya adalah kelapa sawit yang ternyata menyimpan potensi besar dalam mempercepat penyembuhan luka. Mari kita pahami dulu 4 fase krusial penyembuhan luka. Masing-masing fase melibatkan sel dan sinyal molekuler yang sangat terkoordinasi. Fase yang pertama yaitu hemostasis. Pada soket gigi dimulai dengan penyempitan pembuluh darah dan pembentukan sumbatan trombosit atau platelet plaques yang menutup ujung pembuluh darah yang rusak. Hemostasis biasanya tercapai dalam 10 menit setelah pencabutan gigi. Fase yang kedua yaitu inflamasi. Pada fase ini dimulai dari 48 jam hingga 72 jam pasca ekstraksi. Ini adalah respon pertahanan jaringan. Terjadi pelepasan sitokin dan faktor pertumbuhan. PDGF dan interleukin 1 merekrut neutrofil. TGF beta mendorong diferensiasi monosit menjadi makrofag. Trombosit melepaskan VEGF dan makrofag menghasilkan FGF yang penting untuk pembentukan matriks ekstraseluler. Dan angiogenesis. Makrofag juga mengeluarkan FGF, TGF alpha, TGF beta, dan IGF untuk mengaktifkan fibroblast dan juga osteoblast. Fase yang ketiga yaitu proliferasi, berlangsung dari hari ketiga hingga hari ke-21. Ini ditandai dengan pergantian matriks dari dominasi trombosit atau makrofag menjadi sel fibroblast dan deposisi sintesis matriks ekstraseluler. Proses ini meliputi epitelisasi, angiogenesis, dan pembentukan jaringan granulasi. Tujuannya membentuk keseimbangan antara pembentukan jaringan parut dan regenerasi jaringan. Fase yang keempat yaitu remodeling. Dimulai dari hari ke-21 hingga luka sembuh sempurna. Ini adalah tahap pematangan. Aktivitas osteoblast dan osteoklas bekerja untuk modeling dan remodeling soket alveolar. Sayangnya, proses ini tidak selalu mulus. Banyak faktor yang dapat menghambat penyembuhan luka. Di rongga mulut yang terbuka, lembab dan penuh dengan mikroorganisme, risiko komplikasi seperti dry socket itu meningkat. Hambatan bisa berupa faktor lokal seperti infeksi dan buruknya oksigenasi jaringan, atau faktor sistemik seperti usia lanjut, merokok, stres, dan penggunaan obat-obat tertentu, misalnya corticosteroid ataupun NSAID.
Gangguan ini memperpanjang fase inflamasi, mengurangi jumlah fibroblast, dan juga menurunkan sintesis kolagen. Ketergantungan pada obat impor mendorong kita untuk melihat potensi bahan alam yang aman, efektif, dan mendukung kemandirian farmasi nasional. Salah satu sumber daya alam yang memiliki manfaat kesehatan dan telah digunakan secara tradisional adalah kelapa sawit atau Elaeis guineensis. Di beberapa negara seperti Afrika, beberapa bagian tanaman kelapa sawit telah digunakan secara tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Contohnya, masyarakat di Afrika Selatan menggunakan daun kelapa sawit untuk mempercepat penyembuhan luka dengan cara diremas-remas lalu mengaplikasikan cairan yang dihasilkan dari daun tersebut langsung ke luka. Minyak dari bagian mesokap maupun inti kelapa sawit juga dimanfaatkan sebagai lotion untuk penyembuhan berbagai penyakit kulit. Sementara itu, masyarakat adat di Liberia menggunakan minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil untuk mempercepat penyembuhan luka pasca skarifikasi dengan cara dioles, dan minyak sawit merah atau red palm oil untuk kasus fraktur. Indonesia sendiri merupakan produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia yang menyumbang sekitar 59% dari total produksi minyak sawit global pada periode 2022 hingga 2023. Oleh sebab itu, riset dan hilirisasi produk dengan bahan baku tanaman kelapa sawit sangat mungkin dikembangkan di Indonesia. Di antara berbagai bagian tanaman ataupun produk olahan kelapa sawit, red palm oil merupakan salah satu produk yang tidak hanya memiliki riwayat tradisional, namun juga bukti ilmiah untuk penyembuhan luka. Minyak sawit merah atau RPO merupakan hasil ekstraksi dari mesokap buah kelapa sawit. Berbeda dengan minyak sawit biasa yang mengalami proses pemurnian lengkap, RPO hanya mengalami pemrosesan yang minimal sehingga tetap mempertahankan kandungan karotenoid, yaitu beta-karoten, alfa-karoten, vitamin E yaitu alfa-tokoferol dan tokotrienol, squalen, sterol, dan koenzim Q10. Kandungan vitamin E dan karotenoid dalam RPO terbukti memiliki potensi besar dalam mempercepat penyembuhan luka. Vitamin E, khususnya alfa-tokoferol, memiliki aktivitas antioksidan kuat yang mampu menangkal radikal bebas, mempercepat proliferasi fibroblast, meningkatkan sintesis kolagen, serta mempercepat penutupan luka. Tokotrienol juga menunjukkan efek yang lebih kuat dalam meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti SOD dan GPX, menurunkan kadar MDA atau indikator stres oksidatif, dan mempercepat penyembuhan luka pada hewan percobaan diabetes. Antioksidan berfungsi dalam penyembuhan luka untuk merangsang proliferasi sel dan migrasi sel melalui peningkatan angiogenesis, fibroblast, dan kolagen di dalam area luka, serta membantu menetralkan radikal bebas atau ROS, sehingga mengontrol stres oksidatif yang dapat memperlambat fase proliferatif dan reepitelisasi pada luka. Beberapa studi menunjukkan bahwa RPO mampu meningkatkan jumlah fibroblast, mempercepat kontraksi luka, dan meningkatkan deposisi kolagen.
Penelitian yang dilakukan oleh Martino dan Putri pada tahun 2024 membuktikan bahwa pemberian RPO meningkatkan jumlah fibroblast dalam proses penyembuhan luka bakar pada tikus. Penelitian lain yang dilakukan oleh NG dan kawan-kawan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa aplikasi topikal alfa tocoferol dari RPO mempercepat kontraksi luka dan sintesis kolagen pada model hewan. Sementara itu, penelitian Chong dan kawan-kawan tahun 2022 menggunakan nanoemulsi tocotrienol yang mempercepat penutupan luka keratinosit pada uji scratch assay dan regenerasi zebrafish. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas RPO terhadap penyembuhan luka di rongga mulut, khususnya luka soket pasca pencabutan, masih sangat terbatas. Sebagian besar studi yang ada masih berfokus pada model kulit atau jaringan non-oral. Oleh sebab itu, terbuka peluang penelitian dan pengembangan RPO sebagai agen untuk mempercepat penyembuhan luka intraoral. Kedepannya, mengingat kondisi rongga mulut yang lembab dan dinamis, pengembangan RPO dalam bentuk sediaan muka adhesif gel sangat berpotensi untuk dikembangkan karena mampu mempertahankan zat aktif lebih lama di lokasi luka dan meningkatkan efisiensi penyerapannya. Melihat besarnya potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk kelapa sawit, RPO sebagai salah satu produk olahan kelapa sawit diharapkan dapat dieksplorasi lebih lanjut. Bukan hanya dalam bidang kesehatan secara umum, namun juga dalam bidang kedokteran gigi secara khusus. Baiklah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa nanoemulgel minyak kelapa sawit dengan konsentrasi 2% menunjukkan potensi efektivitas dalam meningkatkan jumlah sel osteoblast pasca pencabutan gigi pada tikus Gauloister, di mana temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan terapi topikal yang lebih inovatif dalam pengembangan untuk bahan proses penyembuhan tulang alveolar pasca pencabutan gigi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam cerdas mahasiswa kedokteran.